Binti dan Gema Inti. Terima kasih kepada Bapak Asmi, Abu Bakar juga datang ke Lombok. Terima kasih juga atas dukungan dari organisasi saudara. Nama saya Ting Fan akan jadi MC acara malam ini dengan senang hati. 有朋自远方来，不亦乐乎。很幸运，我能担任本次活动的主持人。在这里，我见到很多熟悉的面孔。我们很久不见，大家还好吗？谢谢大家。今天晚上我们准备了精彩的访谈节目，还有美味的食物，为远方来的客人接风洗尘。您的到来让我们这里蓬荜生辉，我们欢迎您。Baik, sebelum memulai acara, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan agar kita dapat berkumpul di ruang ini. Pada malam hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, dialog kebangsaan. Ketiga, makan bersama dan acara bebas. Baik Bapak dan Ibu yang saya terhormati, untuk membuka acara malam ini, mari kita bersama-sama mulai dengan doa bersama agar seluruh agenda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Baik, selesai. Terima kasih Panya. Mari kita masuk ke acara kedua, yaitu dialog kebangsaan yang akan dibawakan dan dibantu oleh Bapak Ir Asmi Abu Bakar. Akan membahas tentang peran etnis Tionghoa dalam peperangan menghadapi Belanda, secara besar bangsa yang terlupakan. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kami persilakan kepada moderator dialog Ibu Astiani SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu para hadirin, para pemimpin inti, pinti dan gema inti seluruh Indonesia yang hadir di sini, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik ya. Senang sekali perkenalkan saya Asti. Saya adalah seorang pendidik yang akan membantu sesi talk show pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di dalam acara talk show dialog kebangsaan dengan mengambil tema peran etnis Tionghoa dalam peperangan menghadapi Belanda, sejarah besar bangsa yang terlupakan. Kenapa hal ini sangat eksklusif untuk kita bahas hari ini? Karena jujur saja Bapak Ibu, menurut pengalaman saya sejak SD, SMP maupun SMA, di dalam buku sejarah yang saya pelajari mungkin tidak pernah menemukan peranan etnis Tionghoa dalam berbagai hal. Hampir tidak pernah disebutkan secara panjang lebar, meskipun banyak bukti sejarah yang menunjukkan sumbangsi etnis Tionghoa di Indonesia. Nah, peranan penting apa sajakah yang akan kita bahas pada malam hari ini agar kita semua tahu fakta-fakta sejarah yang selama ini mungkin tidak diketahui atau terlupakan. Kami mengundang narasumber yang merupakan tokoh yang luar biasa, yaitu Bang Asmi Abu Bakar. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan yang meriah untuk Bang Asmi, silakan. Mungkin kita di sini semua sudah tahu ya Bang Asmi ya. Tapi saya akan memberitahu kembali
Bang Azmi Abu Bakar adalah seorang aktivis dan pengusaha asal Aceh. Bang Azmi menempuh pendidikan di Institut Teknologi Indonesia Serpong dan menjadi aktivis di Jakarta pada tahun 1993 sampai 1995. Awalnya menjadi seorang aktivis pada kerusuhan tahun 1998. Ia kemudian mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang terletak di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Beliau ingin berniat menghapus diskriminasi terhadap Tionghoa Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Bang Azmi Abu Bakar juga menerima anugerah marga Lim Seming dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu, Bang. Karena mungkin sebagian besar di sini tahu, tapi ada juga yang tidak tahu seperti saya. Apa sih arti atau makna dari nama Lim Seming yang sudah disematkan kepada Bang Azmi? Lim itu marga ya. Kebetulan saya mendapatkan marga ini dari mantan Ketua Umum PSSI ketika menjabat, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Bapak Lim Wan King atau Herman Jaya, ya, sebelum Ketua Umum yang sekarang. Karena marganya sama, Lim, lalu nama belakangnya Seming. Artinya begitu berat untuk saya pikul karena artinya menerangi dunia kan. Ya, luar biasa ya, tepuk tangan semuanya. Artinya menerangi dunia. Baik. Untuk narasumber yang kedua apa ada ya, yaitu Bapak Acep Suherlan, adalah wartawan senior, penulis buku, dan juga ternyata beliau ini menantu salah satu pejuang dari Lombok Timur yang sehari-hari menjadi wartawan MNC TV. Iya, Bapak, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Acep, silakan. Baik, untuk sesi acara talk show hari ini, pada kesempatan malam hari ini, saya akan memberitahu sesi pertama. Akan ada 3 sesi, yaitu yang pertama pemaparan materi dari narasumber Pak Azmi dan Bapak Acep selama 15 menit. Untuk sesi yang kedua adalah tanya jawab selama 20 menit. Dan sesi yang ketiga atau yang terakhir adalah kesimpulan. Baik. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada narasumber pertama kami, Bapak Azmi Abu Bakar, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Kak Asti. Salam sejahtera semuanya. Semoga Tuhan berkati kita pada malam ini. Satu kehormatan bisa hadir di Lombok, di tempat yang luar biasa nyaman ini. Terima kasih Pak Anggi sebagai tuan rumah. Saya diundang, merasa bangga sekali, terhormat diundang oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa Lombok. Ya. Karena rencananya akan ada pelatihan Pak Alwan kalau tidak salah sebagai ketua IMPI Lombok. Yang saya muliakan di sini juga hadir Wakil Ketua Umum IMPI Pusat, Bapak Leon beserta Ibu dari Bandung, juga Sekjen IMPI yang kita sayangi, Bang Chandra Yap, juga ada Pak Simon, Ketua IMPI Jogja, Pak Simon. Ya. Kemudian juga ada rombongan dari Jakarta, ada Cide dari Tinti. Kemudian, ini ada kawan perjuangan saya sejak tahun 98, cuma beda nasib karena beliau sekarang jadi dekan di Universitas Tarumanegara Unggulnya. Beliau dekan dan kita doakan menjadi rektor Tarumanegara. Amin. Doa orang Lombok biasanya makbul. Dan juga tentunya untuk
orang tua kami, abang-abang kami, kakak kami di Lombok, ada Pak Kokai, mohon maaf kalau salah, betul ya, Pak Ahok, lalu juga ada Pak Kristo, saya lihat. Sebelah. Pak Kristo, iya Pak Kristo. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Oh juga Pak Aceh, kita berdua di sidang Pak Aceh malam ini. Kita coba bertahan. Judul yang disodorkan oleh kawan-kawan panitia, perang etnis Tionghoa dalam peperangan menghadapi Belanda, sejarah besar bangsa yang terlupakan. Ketika kita berbicara etnis Tionghoa, seringkali kita berbicara akulturasi misalnya dalam bentuk kuliner, makanan, ya, atau pakaian, atau budaya lainnya, atau bahasa, serapan misalnya dari bahasa Hokkien, atau dari bahasa Hakka atau Mandarin yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Kemudian peran-peran penting lainnya, misalnya dari bidang olahraga, ya, bidang budaya, seni dan seterusnya. Peran orang-orang Tionghoa dalam sejarah perang bangsa Indonesia barangkali masih terkesan asing. Jangankan bagi etnis lain, bagi orang Tionghoa sendiri, tema seperti ini masih terasa seperti meragukan. Apa benar orang-orang Tionghoa pernah terlibat dalam peperangan menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi sekutu? Wajar kita bertanya seperti itu, karena sekian puluh tahun peran orang Tionghoa terkubur, disembunyikan. Orang-orang Tionghoa sendiri juga kehilangan ingatannya terhadap sejarah leluhurnya. Jangankan etnis lain. Seperti itulah kondisi kita pada saat ini. Saya mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa pada tahun 2011. Koleksi yang kemudian saya simpan di museum adalah koleksi pribadi. Saya sendiri berasal dari Aceh, bapak-bapak ini. Yang menggerakkan saya kemudian mengumpulkan berbagai informasi dokumen sejarah orang-orang Tionghoa adalah kekaguman saya terhadap peran kontribusi orang Tionghoa di Indonesia. Ternyata kemudian saya mengetahui bagaimana peran orang Tionghoa sama besarnya dengan peran orang Aceh, tanah leluhur saya. Sama besarnya dengan peran orang-orang Jawa, orang Makassar, orang Kalimantan, dan seterusnya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Informasi mengenai orang-orang Tionghoa begitu terbatas. Informasi ini begitu minim untuk diakses oleh masyarakat luas, bahkan oleh orang Tionghoa sendiri. Mulanya saya mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa untuk memberikan informasi kepada non-etnis Tionghoa, misalnya suku Aceh, suku Batak, suku Jawa, Bugis, dan seterusnya. Saya pikir mereka yang tidak mengetahui informasi tentang perjuangan orang-orang Tionghoa. Pada perjalanannya Pak Aceh, ternyata tamu yang berdatangan ke museum juga orang-orang Tionghoa. Sebetulnya menambah kerjaan ini, karena tidak menduga pada awalnya ternyata orang Tionghoa juga memiliki persoalan yang sama. Mereka tidak mengetahui kontribusi perjuangan leluhurnya sendiri di Indonesia. Jadi mulanya saya mendirikan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas yang bukan Tionghoa, tetapi akhirnya ternyata orang Tionghoa sendiri juga
tidak mengetahui dengan baik. Kalau tidak ingin saya katakan tidak tahu sama sekali, tapi begitulah adanya. Karena selama ini disembunyikan. Orde Baru tidak hanya memaksa pergantian nama orang-orang Tionghoa, tidak hanya melarang adanya Imlek, tidak hanya tidak boleh memainkan barongsai dan budaya Tionghoa lainnya. Nama-nama rumah sakit dirubah semua dari nama Tionghoa menjadi nama yang dianggap lebih Indonesia. Jadi wajar saja itu terjadi. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, ternyata dari dokumen dan sejarah baik buku, majalah yang saya simpan, saya cukup kaget karena mulanya saya pikir hanya di beberapa tempat peran orang Tionghoa dalam bidang militer, dalam sejarah perlawanan fisik. Jadi yang saya simpan itu lebih fokus pada perjuangan fisik orang-orang Tionghoa. Satu hal yang barangkali sulit untuk kita yakini bahwa itu ada, karena sedemikian lama ini terkubur. Mulanya saya mendapatkan buku pelajaran tahun 50-an, tahun 60-an yang menceritakan tentang sejarah perang Geger Takina. Barangkali sudah ada di antara kita yang pernah mendengar kisah perang tersebut. Ternyata perang ini menjadi bagian dari bahan ajar sejarah. Jadi anak-anak sekolah pada tahun 50-60 diajarkan tentang perang Geger Takina. Diujikan juga dalam ulangannya tentu. Jadi kalau tidak memahami itu, berarti sejarahnya tidak baiklah hasilnya. Bahkan saya mendapatkan komik yang mengisahkan perang tersebut. Bagaimana orang-orang Tionghoa melawan Belanda, disampaikan dalam bentuk komik sehingga itu tersampaikan lebih luas. Itu tahun 60-an. Jadi informasi Geger Takina ini menjadi pengetahuan umum saat ini. Kira-kira demikian. Ternyata tidak hanya itu, saya mendapatkan banyak hal di tanah kelahiran saya Aceh. Bagaimana orang Tionghoa juga terlibat ketika Belanda menyerang Aceh 1873. Orang-orang Tionghoa juga ikut melakukan perlawanan. Mereka juga mengumpulkan persenjataan untuk menghadapi Belanda saat itu. Informasi ini saya dapatkan dari guru besar asal Aceh sendiri, Profesor Ibrahim Alfian dari Universitas Gajah Mada. Ketika ini ditulis oleh orang Tionghoa, barangkali ini meragukan ya, artinya mungkin dilebih-lebihkan. Tapi ketika yang menulis ini orang Aceh sendiri, seorang guru besar, maka informasi ini begitu penting untuk kita cermati kebenarannya. Pun di Sumatera Utara, bagaimana orang-orang Tionghoa juga terlibat dalam peperangan sebelum kemerdekaan. Juga di Jambi, Palembang, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Bayangkan, jejak sejarah perjuangan fisik orang-orang Tionghoa ada hampir di segenap pelosok Indonesia. Satu hal yang pada mulanya saya juga tidak menyangka bahwa jejak ini bisa ditemukan di mana-mana. Ada satu hal besar yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kebetulan dalam ulang tahun yang ke-10 Museum Pustaka Peranakan Tionghoa kita ini, itu kebetulan diadakan acara ya, dari waktu itu diskusi dengan Bung Kurnia ya sebagai dekan di Universitas Tarumanegara dan juga Sekjen ITI Bang Chandra ya. Kita waktu itu berdiskusi sebelum bagaimana kalau tema ulang tahun ini kita beri nama peran etnis Tionghoa dalam sejarah peperangan bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Bukunya juga mau cetak terbit ini ya. Bulan ini jadi Bung Kurnia ya. Oke.
Judulnya juga ngeri betul judulnya, kita masih berperang. Ini yang keluarkan Universitas Taruman Negara. Ketika waktu itu kita diskusi, ini temanya apakah terlalu berat nggak? Ya, karena di kampus ini kan ya akademisi lah isinya, segala hal tentu harus ilmiah. Judul sejarah besar orang-orang Tionghoa dalam peperangan bangsa Indonesia itu rasanya begitu berat waktu itu. Bung Kurnia mempertaruhkan jabatannya sebetulnya. Nggak main-main, tapi dia berani, kita beri aplaus. Dia berani judul itu dipampang di kampusnya. Ada hal yang mengejutkan kita semua. Pagi-pagi ketika acara akan dimulai, Kurnia hubungi saya, Bung Asmi, Panglima TNI berkenan untuk memberikan sambutan dalam acara kita. Pagi-pagi, wah kelabakan lah tentunya. Kontak batin, mungkin Bung Kurnia dengan kawan-kawannya nggak menyangka kalau Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto saat itu tahun 2021 berkenan memberikan sambutan. Ya waktu itu lewat Zoom ya, karena sedang parah-parahnya Delta waktu itu. Saya juga kok berkenan ya Panglima TNI ikut menyampaikan sambutan dalam acara tersebut. Dan Panglima TNI menyampaikan sambutannya, dia membenarkan bahwa orang-orang Tionghoa ikut terlibat dalam sejarah peperangan bangsa Indonesia. Dan beliau menceritakan dengan fasih sejarah perang Geger Pasinan. Terdokumentasi, itu kopnya inti ya Geger, Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Saya kira itu hadiah terbesar dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa tahun 2021 untuk bangsa Indonesia. Tanda tangan Panglima TNI. Ketika perjuangan besar bangsa dan etnis Tionghoa ini disampaikan oleh Panglima TNI, itu tentu berbeda. Berbeda ketika saya yang menceritakannya, ketika akademisi yang menceritakannya. Ini pimpinan tertinggi dari Tentara Nasional yang menyampaikannya. Bahkan beliau mengatakan, peperangan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, bermula dari Batavia, Jakarta, ya, menyisir sepanjang pantai utara Pulau Jawa sampai ke Banyuwangi. Bahkan dalam beberapa pencarian yang terus saya lanjutkan sampai saat ini bersama Sekjen Inti, jangan-jangan di Lombok ini juga ada jejak daripada keterangan tersebut, Panglima tersebut. Nanti saya akan sampaikan itu. Bagaimana kemudian? Wah, selamat datang Pak Ketua, Pak Alwan. Ya. Ketua biasanya terlambat. Sampai mana saya tadi? Sampai kita ada jejak. Nah, Geger Pasinan ini biasanya kalau di orang-orang tua mengingat itu peristiwa Kali Angke di Jakarta, di mana diceritakan 10.000 orang Tionghoa waktu itu menjadi korban kebiadaban Kompeni Belanda. Kali Angke ang menjadi merah kental. Itu karena peristiwa 1740. Ternyata itu adalah penyesatan sejarah. Itu adalah bagian kecil dari jejak perlawanan besar orang-orang Tionghoa, bahkan bangsa Indonesia pada tahun 1740. Bayangkan, Kompeni Belanda pada saat itu adalah kuasa besar. Ya, seperti Amerika, seperti Soviet. Ya, atau kalau perusahaan seperti siapa punya Elon Musk mungkin.
keberanian bangsa Indonesia, sekali lagi, keberanian bangsa Indonesia menghadapi kompeni Belanda ini catatan penting dalam sejarah bangsa ini. Dan dipimpin oleh orang Tionghoa yang namanya Kapiten Sepanjang. Ada panglima-panglima besar yang terlibat dalam peperangan tersebut. Lim Bin Kung, Tan Sin Kung, Tin Bulung, dan seterusnya. Nama itu terasa asing bagi kita, tetapi kalau saya sebutkan misalnya Mangkubumi Hamengkubuwono I, pasti kita ingat. Pangeran Sambernyowo Mangkunegoro yang ke-1, pasti tahu. Amangkurat V, atau yang dikenal dengan Sunan Kuning, biasa kita dengar. Tapi nama-nama dari Tionghoa, pernahkah bapak-bapak ibu mendengarnya? Nama ini nama yang ikut terlibat dalam perang besar tersebut. Bahkan saya melakukan perjalanan untuk menyusuri jejak ini. Saya pergi ke Cirebon, saya pergi ke kelenteng Tiao Kaksi. Ya, Tiao Kaksi satu kelenteng tua di Cirebon. Di sana ada nama Dewa Lakwanya. Lakwanya ini dewa lokal. Ya. Di samping Dewa Lakwanya ini panglima yang ikut peperangan dalam geger kecinan itu. Di sampingnya itu orang setempat yang tadinya pakai peci. Ya. Jadi pengawal dewa ini pakai peci Pak Aceh. Dan tahun 1960 menurut penuturan yang menjaga kelenteng tersebut, ya, pecinya itu dicopot, diganti dengan pakaian yang Tionghoa sekali. Padahal itu adalah orang setempat. Tadi siang saya ke kelenteng di Pau Hua Kong, ya, saya menemukan nama Tan Hu Jin Jin, Dewa Tan Hu Jin Jin. Maaf kalau saya salah menyebutkannya. Ini juga ternyata dewa lokal yang di sampingnya orang setempat. Menurut Pak Kok Klai, orang Bali, dua orang ini ada kemiripan dengan yang di Cirebon, dan ada kemiripan dengan kelenteng di Kuta Denpasar. Waktu itu kami ada acara. Ini udah lebih 15 menit kayaknya. Tegur saja, jangan ragu. Ya, Asti. Ya. Jadi waktu itu ada acara penimbunan inti di Bali. Ya. Kami udah mau pulang. Memang sekjen kita ini ada aneh-anehnya, ada kadang-kadangnya dia. Waktu mau pulang, dia ngajak saya ketemu dengan seorang tokoh yang punya respek terhadap orang-orang Tionghoa di Bali. Namanya Ngurah Harte. Ngurah Harte ini boleh dikatakan punya, dia sakti ya, dari Bali masih hidup orangnya sampai sekarang. Dia punya padepokan dan anaknya terlibat dalam organisasi generasi muda Tionghoa, bukan Tionghoa. Ketika kami datangi rumahnya, jadi sekjen Bung Jandraya ngajak saya, kita pamit yuk sebelum pulang. Kami disuruh duduk dulu oleh Pak Ngurah Harte, dan dia memberikan pengakuan saya ini Tionghoa. Ini sekjen juga kaget, teman-teman inti di Bali juga kaget, kok dia ngaku Tionghoa. Anaknya aktif di Gema Inti generasi muda Indonesia Tionghoa. Waktu itu mungkin sekitar jam 8, jam 9, kami pesawat akan terbang jam 10. Lagi-lagi sekjen memang ada aneh-anehnya. Nah, harusnya kita ketinggalan pesawat. Ngurah Harte ini ngajak, saya ini punya cerita
bercerita tentang Kapiten Sepanjang. Leluhur saya menyelamatkan Kapiten Sepanjang. Diajaklah ke kelenteng di Kute. Di Kute hanya satu kelenteng kalau saya tidak salah. Saya lupa namanya. Ya. Dan kami masuk ke dalam, benar saja ada dewa. Dewanya bernama Tanu Jinjing juga. Di sampingnya juga ada pengawal. Dan ada satu tokoh yang tertulis di kelenteng itu murah subuh. Murah subuh leluhur daripada murah harta ini. Saya kira ini hal yang sangat luar biasa pada waktu itu. Selain pengakuan beliau sebagai orang Tionghoa, itu mengejutkan karena beliau tokoh terhormat di Bali. Dan kemudian dia mengatakan leluhurnya adalah orang yang menyelamatkan Kapiten Sepanjang dan kemudian dijadikan dewa di kelenteng di Kute. Anehnya kami tidak ketinggalan pesawat pagi saat itu. Waktu sebetulnya seperti berlangsung lama ya, tapi nggak ketinggalan pesawat, padahal jaraknya cukup jauh itu. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk menyusuri jejak daripada kisah peperangan Kapiten Sepanjang, perang Geger Pecinan, perang mahadahsyat yang diceritakan oleh Panglima TNI dalam ulang tahun Museum Pustaka Peradaban Tionghoa yang ke-10. Beliau mengatakan dalam sambutannya, inilah perang terbesar yang pernah dihadapi kompeni Belanda selama pendudukannya di Nusantara. Merdeka. Panglima TNI berbicara seperti itu, dan dia menyetir sebuah kalimat dari sejarawan Abokser namanya, dari Belanda. Saya sendiri memiliki nama guru besar lain, Luc Nachteraal, guru besar sejarah di Belanda saat ini, yang juga menyatakan hal yang sama. Perang Geger Pecinan ini adalah perang terbesar yang pernah dihadapi kompeni Belanda sepanjang pendudukannya di Nusantara. Ini nggak main-main. Dan koalisi tentara Tionghoa dan tentara Jawa tersebut berhasil merebut satu benteng di Kertasura. Sebelum pindah ke Surakarta, itu benteng adanya di Kertasura, tidak jauh lah dari Solo sekarang. Benteng ini berhasil direbut. Tetapi kemudian Panglima TNI meneruskan, seandainya tidak ada pengkhianatan dari Pakubuwono II dan sebagian tentara Mataram, barangkali sejarah bangsa Indonesia akan berjalan berbeda. Saya tidak pernah berani menyampaikan ini karena terlalu sensitif. Tetapi ini yang menyampaikan Panglima TNI yang notabene adalah orang Jawa sendiri. Satu keberanian yang patut kita apresiasi, membuka kebenaran sejarah. Dan benar bapak-bapak ibu-ibu, Pakubuwono yang tadinya berkoalisi dengan tentara Tionghoa berkhianat. Dia bersekutu dengan Belanda. Sejarahnya seperti itu. Ada catatan menarik. Ketika Pakubuwono dan Mangkubumi bersekutu dengan Belanda, Kapiten Sepanjang dengan panglimanya dan tentara-tentaranya menolak untuk bersekutu dengan Belanda. Kalau mereka hanya ingin berdagang, mereka akan tekan perdamaian. Tetapi waktu itu Kapiten Sepanjang dengan panglima-panglimanya menolak. Apa yang ada di kepala mereka? Selain merasa cinta tanah air, apa yang ada di benak mereka? Selain melawan kezaliman, menegakkan kebenaran, bukan begitu? Merdeka! Ketika ada orang mengatakan orang Tionghoa adalah bagian dari penjajahan Belanda, mereka bersekutu. Ingatlah kisah besar ini, kisah perang besar ini. Ini biasa dikatakan juga pasukan kuning.
Laskar Kuning. Makanya ada Sunan Kuning. Amangkurat 5 itu disebut Sunan Kuning karena ketika Pakubuwono kedua bersekutu dengan Belanda, berbalik arah melakukan perlawanan terhadap Kapiten Supanjang dan kawan-kawan, mereka mengangkat satu sultan masih muda, Amangkurat 5. Inilah dinamakan Sunan Kuning. Kenapa kuning? Karena pasukannya Laskar Kuning. Ini dibuang ke Sri Lanka. Pada suatu masa orang-orang Tionghoa mengangkat sultan. Ini adalah sejarah besar, tidak hanya bagi orang Tionghoa, tapi bagi bangsa Indonesia. Bayangkan, pasukan ini surut, tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Betapa sedihnya pada saat itu. Ketika sekutu terbaliknya berbalik arah. Dan yang mendampingi Kapiten Supanjang adalah Pangeran Samernyowo, Mangkunegara I. Yang kemarin istananya tempat perkawinan anak Pak Presiden kita. Itu pendirinya Mangkunegara I. Itulah yang kemudian mendampingi Laskar Tionghoa saat itu. Ini kisah besar. Dan catatan juga Mangkubumi yang kemudian menjadi Hamengkubuwono ke-1 memiliki Laskar Tionghoa. Dia memimpin ratusan Laskar Tionghoa yang gugur menghadapi Belanda. Perang ini begitu panjang, 1743, 1740 sampai 1743, 3 tahun lamanya lebih. Kapiten Supanjang tidak berhasil ditangkap oleh Belanda. Beliau menyeberang ke Bali, mengabdi di salah satu kerajaan Bali. Nah, itulah cerita tadi Ngurah Harte yang punya leluhur namanya Ngurah Suku, yang dimana ini yang menjadi pertanyaan saya juga Pak Aceh. Dewa di Genteng itu adalah Tan Su Cincin. Siapa Tan Su Cincin ini? Ini menjadi PR kita bersama. Bukan hanya PR bagi orang kita yang beribadah di Pau Wakong, tapi menjadi PR bagi kita semua orang Tionghoa di sini. PR bagi kita semua orang Indonesia. PR bangsa Indonesia. Saya kira ini menjadi hal yang mungkin Pak Aceh nanti untuk telusuri lebih jauh. Karena begitu menarik, ternyata pembangunan di Bute, ketika saya dapatkan informasi lebih lanjut, itu memang asalnya dari Lombok. Jadi bagaimana Bute menjadi ranah itu orang-orang Tionghoa dari Lombok yang mendirikan kelenteng. Bahkan tekongnya itu dibawa dari sini. Jadi ini perlu ditelusuri lebih jauh kebenarannya. Nah, inilah oke. 5 menit lagi. Ya. Baik. Kisah perang Geger Pecinan pada saat ini sebetulnya sudah menjadi hal yang semestinya ya menjadi bagian dari pengetahuan umum bangsa Indonesia, ya kan? Ini betul-betul membongkar cara pandang kita, paradigma kita terhadap diri kita, bukan terhadap orang Tionghoa saja, terhadap diri kita bangsa Indonesia. Saya loncat ke masa pendudukan Jepang. Ada seorang tokoh dari Makassar, namanya Mayor Tung Yong Hue. Mayor Tung. Ketika saya mendarat di Makassar sekitar tahun 2020, saya bilang kepada kawan saya, yang pertama kali ini saya kunjungi adalah rumah Mayor Tung, yang menganggap saya orang Makassar tadi. Siapa Bang Asmi Mayor Tung? Saya bilang Mayor Tung pahlawan besar bangsa Indonesia. Rumahnya di Jalan Bacang, di tengah kota Makassar. Saya datangi rumah tersebut, saya perkenalkan diri, lalu minta izin masuk, dan saya dapatkan gambar-gambar besar Mayor. Bapak-bapak dan ibu-ibu siapa Mayor?
Mayor Tung ketika Jepang datang ke Indonesia. Jepang tidak mau berkompromi kepada orang yang melawan. Ya, keras sekali Jepang. Dan salah satu orang yang melakukan perlawanan terhadap Jepang adalah Mayor Tung Liongboi, seorang tokoh yang tidak hanya dihargai oleh orang Tionghoa, juga orang Bugis, juga orang Makassar, orang Bonin, orang Arab juga, orang Melayu juga. Beliau sangat dihargai oleh berbagai kelompok di Makassar. Mayor Tung tidak mau berkompromi dengan Jepang, dia melawan. Yang terjadi, Mayor Tung beserta 4 putra kandungnya dan 2 mantunya dipaksa menggali lubang kuburnya sendiri, dan kemudian kepala mereka dipenggal oleh Jepang. 1 Mayor Tung, 4 putra kandung, 2 menantu dikubur. Kuburannya sangat megah pada suatu masa, tapi dihancurkan oleh pemerintahan saat itu. Kisah kuburnya Mayor Tung beserta anak-anaknya adalah kisah besar bangsa Indonesia. Kisah kuburnya Mayor Tung menandakan bermulanya pendudukan Jepang di kawasan Indonesia bagian timur. Kisah kuburnya Mayor Tung adalah kisah besar bangsa Indonesia. Tapi hari ini siapa yang ingat dengan Mayor Tung Liongboi? Tidak. Tidak ada. Makamnya besar megah di tengah kota dihancurkan, dihilangkan, diganti dengan bangunan lain. Sosok seperti Mayor Tung juga ada di Banjarmasin, juga ada di Palangkaraya. Karena waktu saya terbatas untuk mengisahkannya, saya akhiri sampai di sini saja. Saya kembalikan kepada Asri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya yang menarik hari ini. Untuk narasumber yang kedua, Bapak Acep Sehana, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat malam. Saya perkenalkan diri dulu, saya Acep Sehana. Saya bekerja sebagai jurnalis televisi di 3 televisi 4 televisi swasta yang tergabung dalam NC Media, CTI, Eropa, dan terus. Saya diminta oleh Pak Haji Budi menjadi pembicara tentang heroiknya perjuangan di Lombok yang dari versi Haji Jumur Hakim. Haji Jumur Hakim ini adalah seorang pejuang yang bersama teman-temannya melakukan penyerangan ke markas NIDA yang ada di Kota Solok, yang dulu namanya berjuang, terus sekarang sudah berubah menjadi Badan JT kan. Haji Jumur Hakim ini adalah putra desa Rendang Angker, desa di Rendang Angker, dari desa Rendang Angker, Kecamatan Masbatu, di mana beliau ini adalah komandan Laskar Banteng Hitam. Karena waktu itu pada masa Jepang kembali ke dia diusir oleh NIDA, jadi waktu itu NIDA masuk. Jadi masyarakat Masyarakat di beberapa kecamatan daerah Trinidad itu membuat badan kampanye raya, kelompok-kelompok perjuangan. Nanti desa Rendang ini ada namanya Laskar Banteng Hitam. Laskar Banteng Hitam ini bersama beberapa kelompok laskar-laskar lain yang ada di Lombok Timur itu menggagas penyerangan besar ke markas Buga yang ada di Kota Solok. Nah, mereka melalui rapat, beberapa kali rapat, termasuk pernah rapat di desa Rendang Angker. Di namanya di Kampung Bojang, di sini ada mata air, sumber mata air. Ada beberapa tokoh yang datang. Rapat ini sepakat untuk melakukan penyerangan ke markas Buga.
membuat gerakan yang gimana ya? Gerakan mendadak. Beberapa laskar, kelompok laskar ini berkumpul di Desa Lendana. Dia datang dari Trigasela, tetangga desa. Datang dari Trigasela, ke Lendana, dari Lendana ke Dana. Dan pada sekitar 7-8 tahun yang lalu, rute ini dijadikan agenda tahunan yang mereka namakan lintas gerilya. Jadi semacam tidak tidak saya sesalkan sekarang ini sudah tak kemana program ini, juga kurang. Nah, pada saat itu setelah mereka berkumpul di Lendana terus mereka sampai ke Dedena, sekitar Slong. Pasukan-pasukan dari beberapa kecamatan itu berkumpul di situ, di Suryawangi. Mereka berkumpul dan melakukan serangan mendadak. Pada saat penyerangan itu, tepat jam 00.30 pada tanggal 7 tahun 46 itu mereka melakukan penyerangan secara mendadak. Waktu itu markas Nika itu lengkap, sehingga mereka bisa masuk dan membunuh 8 serdan Belanda. Cuma saya yang mungkin karena pergerakan ini tidak terlalu besar seperti yang terjadi di daerah Jawa dan Madura, jadi tidak terlalu diskusi. Tetapi saya mencoba untuk mencari sumber, termasuk kedua saya kalau saya diajak kemana-mana, saya sopirin, kedua saya bercerita, dan saya mendapat banyak sekali referensi, termasuk dari Kapus Pen Angkatan Bersenjata masih asli. Ada referensi itu dan ada bicara nama yang berakhir sebagai warga masyarakat digital yang sangat dicari oleh Belanda yang Belanda. Nah, pasca penyerangan itu, jadi ada 8 serdan Belanda yang secara diam-diam diangkut ke Makassar dan dikubur di situ. Sementara di pihak kita, di pihak Makassar ini ada 3 orang, namanya Tuan Nurul Muhammad Faisal, dia itu adik dari Tuan terus ada namanya Said Saleh, itu dari Desa Trigasela, dan ada Abdullah. Jadi ada 3 korban dari pihak pejuang laskar, pejuang politik. Ketiga ini pada keesokan harinya pasca penyerangan itu dikuburkan oleh santri-santri atas perintah Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, diperintahkan untuk dikebumikan di Kota Solong yang sekarang menjadi Taman Patawan. Nah, pasca penyerangan itu, jadi kelompok-kelompok yang melakukan penyerangan itu dicari oleh pihak sekutu yang Belanda, termasuk mertua saya ini ditangkap dan dipenjara di beberapa tempat. Di 2 tempat. Pertama, beliau ditangkap di Bapak di penjara di Mataram sini, diponis 12 tahun. Nah, setelah itu dipindahkan ke Pekambangan Bali. Dari Pekambangan Bali di penjara dipindahkan ke Makassar. Dan yang terakhir yang cukup lama di Maluku di Ambon. Pada hanya 4 tahun walaupun polisnya, karena Belanda waktu itu mengakui kemerdekaan Indonesia setelah terjadi perundingan dan mertua saya di Timur Hakim ini dibebaskan dan pulang Romo. Nah, saya awalnya tidak tahu siapa beliau ini di Timur Hakim ini, tapi setelah saya menemukan ada banyak akhirnya saya coba membuat beberapa dan saya sudah membuat satu, bukan saya anak saya, ponakan, saudara-saudara, saya membuat YouTube yang namanya ini bisa dibuka nanti, Haji Tejumhur Hakim Jejak Sang Pejuang di belakang ini secara mereka berupa video. Nah, karena saya diminta untuk menjadi pembicara tentang heroiknya perjuangan di Lombok, saya tidak bisa mengait-ngaitkan dengan kegiatan yang lain apa dari yang terus terang saya tidak mempunyai referensi untuk itu Pak, mohon maaf biar
semua, bapak-bapak semua, ibu semua, bagaimana untuk mengetahui bahwa di Lombok itu ada perang besar di Lombok dan heroiknya mereka sampai ada korban beberapa syuhada dari orang-orang Lombok. Nah, saya ini berasal dari Sumbawa, dan awalnya saya tidak tahu sama sekali. Terus yang ingin saya bangkitkan di sini di level perjuangan supaya bisa kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana sih saya bangga menjadi menang seorang tua. Kenapa saya mencoba menyusui? Karena saya bangga. Mungkin saya tidak yang waktu ya, saya tidak berbicara terlalu panjang tentang apa yang saya tulis, tapi bisa dibuka di channel history Haji Jumur Hakim Bijak Sang Pejuang. Nah, itulah orang-orang Lombok ternyata mempunyai perjuangan besar di Lombok. Nah, setelah beliau dibebaskan, beliau tidak berjuang sampai di situ, Pak. Jadi beliau masuk ke lembaga pemerintahan ini, beliau menjadi anggota DPR, masuk melalui PNI, dua PNI. Karena beliau masih karena waktu dikasihkan. Jadi pada saat pulang, beliau mengajar dan setiap bakal orang ngomong, siapa mencari Pak Haji. Jadi beliau menjadi anggota DPR dan DPR 15 tahun beliau. Di sana beliau berjuang. Perjuangan terakhir beliau ini pada saat sedang gencar-gencarnya pasca mahasiswa, beliau membentuk majelis adat Sasak sama beberapa temannya di Lombok ini memperjuangkan agar pimpinan daerah menjadi pimpinan daerah di NTB ini, dan berhasil alhamdulillah waktu itu Pak Harun menjadi gubernur ya daerah. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Selamat malam. Terima kasih untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada audiens satu atau dua orang yang ingin bertanya kepada narasumber, ingin bertanya maupun memberi tanggapan. Kami mohon untuk mengangkat tangannya dan menyebutkan nama. Terima kasih, saya ucapkan atas kesempatannya. Selamat malam. Perkenalkan Pak narasumber, nama saya Japra Saparindi. Besok mau dilantik sebagai pengurus. Yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat mengapresiasi sekali Pak atas sumbangsi Pak Asmi dalam hal ini terkait sejarah perang Tionghoa. Saya sebagai peranakan yang mungkin sekarang tidak nampak sedikit, saya baru memahami secara detail, sebetulnya belum secara detail sekali, bahwa perjuangan Tionghoa, keturunan Tionghoa di Indonesia sebetulnya punya sejarah yang panjang. Yang terakhir saya terima juga dalam media WhatsApp, itu ada namanya Haji Karim Oi. Beliau ternyata juga seorang Tionghoa dan berjuang bersama presiden pertama kita, Soekarno. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah mungkin kita punya euforia dalam hal ini, dan juga perlu semacam pengetahuan dan wawasan kita sebagai peranakan atau keturunan Tionghoa untuk menggali dan lebih menggali lagi tentang sejarah-sejarah kita di Indonesia, khususnya sumbangsi apa saja sih keturunan ini di bangsa ini selama proses penjajahan atau perjuangan kita membebaskan Indonesia. Nah, mungkin saya dalam hal ini mengapresiasi Pak atas literatur yang disampaikan oleh Bapak, dan harapannya nanti saya bisa mendapat buku Pak dari Bapak yang mungkin akan dicetak terkait hal-hal yang tadi disampaikan.
Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan dalam hal ini adalah dalam tantangan Indonesia kekinian, Pak. Ini kan era politik ini dinamakan politik identitas, itu sangat keras, Pak. Nah, kira-kira apa sih sebagai masukan dari Pak narasumber berdua yang saya harapkan untuk kami sebagai peranakan Tionghoa dalam menghadapi tantangan era kekinian dalam peran kita bangsa ini, Pak. Terima kasih, selamat malam. Baik, kami persilakan untuk Bapak Azmi atau Bapak Acep menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Pak Aldian. Iya. Terima kasih Bang Yapras Satriadi ya. Sampai ini sekali Ui Cheng Hin namanya. Ui Cheng Hin. Ada satu foto yang kita simpan di museum, 3 sosok. Bung Karno berdiri. Ini foto bertiga. Bung Karno berdiri, Buya Hamka berdiri, Ui Cheng Hin duduk. Itu foto yang sangat epic. Bagaimana penghargaan kedua sosok besar Buya Hamka dan Bung Karno terhadap Kadin Ui. Ya, dia dibacanya itu Wi. Kalau marganya biasanya Wijaya, Winata itu Wi. Oh sama, berarti pantas saja apa namanya. Dia Wi Cheng Hin. Nah, beliau memang sosok yang mendukung Bung Karno sejak awal sebelum masa kemerdekaan. Memang tokoh besar. Barangkali pertanyaan tadi ya, bagaimana menghadapi politik identitas. Tak kenal maka tak sayang. Kan begitu. Sebagai bangsa, kita ini kan sudah dipersatukan. Lebih jauhnya lagi dipersaudarakan. Kita tidak hanya boleh mengenali diri sendiri saja, tetapi juga harus mengenali saudara kita. Ada cara pandang yang harus dirubah dalam kehidupan berbangsa ini. Saatnya sebetulnya kita tidak bicara saya, kamu, tetapi kita berbicara kita. Identitas kita menjadi tunggal, bangsa Indonesia. Seringkali kita terjebak dalam berbicara hanya tentang golongan kita sendiri atau etnis kita sendiri. Memang ini harus merubah cara pandang. Cara pandang ini harus berubah kalau kita mengenali diri kita sendiri dengan sangat baik. Bagi saya, mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa itu bukan sedang mendirikan sesuatu di luar saya. Saya orang Aceh. Tetapi saya sebetulnya sedang mendirikan sesuatu yang berkenaan dengan diri saya. Museum Tionghoa tersebut adalah bagian dari identitas diri saya. Cara pandang ini yang menurut saya menjadi tugas kita saat ini. Dan ini kalau kita sama-sama pasti menjadi mudah nanti Pak. Barangkali itu respon dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Terima kasih Bapak. Jadi untuk sekarang kami break dulu. Kami hanya bisa memberi satu pertanyaan untuk audiens. Dan sesi selanjutnya adalah kesimpulan. Saya akan memberikan kesimpulan atas materi yang hari ini, malam ini disampaikan. Yang pertama, bahwa dari talk show malam ini ternyata sejarah yang terlupakan adalah etnis Tionghoa. Memiliki peran besar dan nyata dalam perang kemerdekaan RI, baik mulai merebut atau mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Yang kedua, seyogyanya kita semua generasi penerus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan untuk kemajuan NKRI menuju masyarakat adil dan sejahtera. Yang ketiga, generasi muda
dan penerus harus mewarisi sikap juang dan nasionalisme yang tinggi untuk memajukan bangsa negara ini menjadi negara yang maju, kuat, dan berdaulat. Demikian sesi diskusi yang sangat menarik. Semoga semua pertanyaannya bisa terjawab ya. Karena waktu yang sangat terbatas, kami akhiri pertemuan menarik pagi ini, malam ini, dan bisa berjumpa kembali di lain waktu. Ya, untuk acara selanjutnya adalah acara bebas. Tapi sebelumnya, akan ada penyerahan cenderamata oleh Bapak Acep Suherlan, ya, yang diberikan kepada Bang Azmi Abu Bakar, dan untuk Ketua Inti Bapak Awal. Kak Asti, boleh saya menyampaikan sesuatu sebelum acara ini ditutup? Baik. Barangkali tadi ada pengurus inti yang akan dilantik besok ya, Pak Koprai dan kawan-kawan, Pak Haji, Pak Alwan, Pak Sisto. Izin menyampaikan Pak, saya mendengar apa yang diceritakan oleh Pak Acep tadi tentang orang tua beliau, Haji Jumhur Hakim, seorang pejuang di Lombok. Ini sangat menarik sebetulnya Pak. Alangkah indahnya orang tua beliau menjadi orang tua kita juga. Yang beliau ceritakan sebetulnya bukan hanya tentang dirinya, tentang identitas keluarganya, tapi bagian dari sejarah kita, orang-orang Lombok, bahkan bangsa Indonesia. Alangkah indahnya nih Pak, kalau boleh usul upaya untuk mendorong agar Pak Haji Jumhur Hakim ini lebih dikenal oleh masyarakat luas, bisa diinisiasi oleh Inti Lombok di bawah kepemimpinan Bapak Alwan. Mendorong sosok ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Karena kita di perhimpunan Indonesia Eropa sebetulnya tidak hanya berbicara tentang orang saja. Ini yang membedakan organisasi kita dengan organisasi kebangsaan lain. Siapapun menjadi bagian dari keluarga besar inti Indonesia Tionghoa. Pak Jumhur sendiri, Hakim, adalah bagian dari keluarga kita. Saya kira cerita yang beliau sampaikan tadi menarik untuk disebarkan lebih luas. Dan barangkali Inti Lombok, Inti Nusa Tenggara Barat bisa bersanding dengan beliau, bekerja sama untuk lebih mengangkat sosok ini agar dikenal di luas. Seminar atau diskusi lain-lain. Itu saja barangkali Pak Alwan dan pengurus lainnya. Terima kasih Pak Alwan. Merdeka. Terima kasih Kak Asti. Ya. Acara selanjutnya adalah penyerahan souvenir dari Bapak Acep Suherlan kepada Bapak Insinyur Azmi Abu Bakar. Ini adalah produk kosmetik lokal buatan Undang Nagor, dan ini sudah dijual bebas di seluruh Indonesia dengan online. Ini produk Pak Haji kan? Ini produk Pak Haji punya anak Haji Jumhur Hakim. Anaknya Haji Jumhur Hakim. Jadi di keluarga itu ada seperti ini. Ya, kamera. Pak Ilyas. Media dulu ya. selanjutnya penyerahan souvenir dari Bapak Acep Suherlan kepada Ketua Inti NTB, kepada yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Alwan Istio, kami persilahkan. Ya. Ya, kepada ya, kepada Bapak Acep Suherlan dan kepada Pak Ketua kami persilakan. Jadi ini produk dari anak cucu Haji Jumhur Hakim.
dipersilakan untuk kembali duduk di tempat. Ya. Kita akan menikmati lagu-lagu. Tahan. Sekali. Oke. Merdeka!
Oke. Tepuk tangan dulu Bapak Adi Nugroho dengan judul Balada Pelaut. Apabila pelaut mata terang Asik. lepas tali dapat cinta. Apabila pelaut tambah tunangan, jangan percaya walau kita kau melayang sampai sore kau ujung dunia. Menanyoi paroya habis bercuma. Orang bilang pelaut obat cinta. Dompet su kosong baru ingat rumah. Mana pesuka, mana jodoh cinta. Semua kita punya nana semua. Oh, kita balik nana solai, kita balik nana sokawi. Jika tanah wayang meniup hari lain. Semuanya serba spontanitas, tidak ada rekayasa ya. Ini asli suara artis di India. Oke. Artis di. Kita persilakan sekarang tamu kita. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah, ya. Wah, ini perpaduan dari luar pulau dengan dalam pulau. Pulau Lombok. Ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Kolaborasi ya. Penyanyi dari Yejen Jakarta. Ya aku salah, sorry dari Jogja. Ayo siapa berikutnya boleh? When I was a little bitty baby, my mama would drop me in the grave. In the hole, gotta feel back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Kentucky. In the hole, gotta feel back home. Oh, and the night will get dark, you can be very much tired. In the hole, gotta feel back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Kentucky. In the hole, gotta feel back home.
marilah kemari, hei kawan, aku dari sini, hei kasih, mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati, duka dada. Lagu kesukaan Cici Ome. Aku dari sini, kasih, mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati, duka dada. Oleh duga-duga asal tetap pilih kanan, tapi awak jangan pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Larilah kemari, kawan, aku dari sini, kasih, mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati semua, duka lara, Duka lara asik. Terima kasih bagi persembahan durian Wawan dari Ciamon dan teman-teman. Siapa? Terutama dari Bapak Awang CC, Bapak Awang, durian yang luar biasa yang malam hari ini bisa dinikmati. Asik, terima kasih sekali lagi bagi Bapak Awang atas persembahan buah durian sehingga kita semua bisa puas memakan malam hari ini. Oke, luar biasa. Sik. marilah kembali, hei kawan, aku dari sini, kasih, mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati, duka dada. Asal tetap tinggalan, tapi awas jangan pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Marilah kembali, kawan,